Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali untuk kembali berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Biarlah hati kita terus terbuka kepada Tuhan karena dari hati yang terbuka itulah maka kita bisa mendengar dengan baik sebuah pengajaran, sebuah tuntunan daripada Tuhan supaya kehidupan Anda dan saya adalah kehidupan yang terus berada dalam kehendak Tuhan. Karena itu pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Biar firman Allah ini menjadi terang buat kaki kita semua. Amin. Nah untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan terima kasih beri kami hikmat untuk kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang terus kami lakukan. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu waktu ini. Biar hati kami tenang, konsentrasi. Untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Nah firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca di Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Roma 6 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, ini adalah sebuah tulisan di mana mengingatkan jemaat di Roma untuk mereka ini menyadari bahwa yang namanya pertumbuhan rohani itu tidak boleh berhenti. Menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita itu adalah dasar daripada pertobatan. Tetapi hidup kita setelah itu dibangun di atas dasar yang kokoh itu, Yesus Kristus, maka hidup kita terus harus mengalami yang namanya pertobatan. Itu yang tadi penulis dikatakan di ayat yang 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Jadi kita harus menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan banyak kelemahan. Kalau kita tidak hati-hati maka kelemahan itu yang akan menyeret kita kembali kepada dosa kita. Karena itu saudara, kalau hari ini Anda berada di kerohanian yang sebesar ini, jangan berhenti karena Allah sedang menyediakan Anda untuk Anda melangkah sebesar ini. Kalau Anda sudah sebesar ini jangan berhenti karena Tuhan sedang menyiapkan Anda untuk melangkah sebesar ini. Artinya begini, di dalam Tuhan tidak ada kata berhenti. Hatimu harus tetap haus dan lapar kepada Tuhan. Hati kita harus kedapatan menjadi hati yang rindu dengan Tuhan setiap waktu. Dan disitulah kita kedapatan menjadi orang yang berapi-api dengan Tuhan setiap waktu. Karena itu perhatikan baik-baik bagaimana kita menyerahkan tubuh kita. Bukan lagi kepada perhambaan dosa. Tetapi kepada kebenaran. Amin. Nah untuk itu pagi ini kita akan belajar 3 hal. Bicara soal kelemahan yang harus kita perhatikan. Ya. Pertama, kelemahan-kelemahan yang seringkali menyeret hidup kita di dalam dosa. Yang pertama adalah, prinsip pertama adalah kelemahan yang tidak diurus akan menjadi kejahatan yang serius. Kelemahan yang tidak diurus itu akan menjadi kejahatan yang serius. Coba ayat 19. Ayat 19 ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ingat ya, setiap kita ini penuh dengan kelemahan kalau kita tidak menjaga hidup kita. Maka kelemahan-kelemahan itu akan menarik kita kembali kepada dosa. Menarik kita kepada hal yang salah. Nah kelemahan apa yang ada dalam diri Anda? Makanya itu poin 1 ini. Kelemahan yang tidak diurus akan menjadi kejahatan yang serius. Kegagalan Simson di dalam panggilannya karena Simson tidak pernah tegas dengan kelemahannya. Seorang yang kelemahannya adalah kepada seorang wanita dan lain sebagainya. Simon gagal, bahkan Simon akhirnya menjual kekuatannya demi yang namanya kesenangan hatinya. Saudara,
Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Karena itu tegaslah kepada kelemahanmu. Ya, di dalam diri kita ini ada satu bagian otak namanya premortal cortex. Ya, di mana di otak ini yang membedakan kita dengan hewan. Ya, kalau sampai bagian otak ini rusak, maka manusia akan sama seperti hewan, liarnya seperti hewan. Nah, rusaknya otak di situ penyebab terutama adalah ketagihan atau keterikatan dengan yang namanya pornografi. Nah, kelemahanmu itu yang mengubah tiba-tiba sikap kita. Kalau kelemahan ini tidak pernah diurus, maka kelemahan ini akan menjadi sebuah kejahatan yang serius. Anda tidak pernah tegas kepada contoh pada godaan seksualitas. Kalau kita nggak pernah tegas pada area ini, maka itu akan merusak masa depan kita. Akhlak kita, ya tadi saya bilang bagian otak kita, premortal cortex kita menjadi rusak. Dan kita akan menjadi gampang menjadi orang-orang yang tidak bisa memikirkan masa depan, yang tidak bisa menahan nafsu, yang tidak punya etika, yang tidak punya sopan santun, dan lain sebagainya. Hidup kita ini menjadi hancur karena apa? Kita biarkan kelemahan kita menguasai kita. Karena itu ini contoh. Ya, contoh soal seksual. Ada banyak hal kelemahan, ada soal kesombongan, ya, ada soal lagi tentang kita ini dosa-dosa tertentu, tidak jujur, keuangan dan lain sebagainya. Nah, saudara, ini yang membuat kita itu gagal dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini telah merasa bahwa kita ini bisa. Padahal kelemahan kita itu selalu mengintip setiap waktu. Kelemahan kita itu selalu menantikan bahwa kalau kita lengah, dia akan masuk dan menjatuhkan kita. Karena itu setiap Anda mungkin punya kelemahan-kelemahan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahanmu. Tapi kalau kelemahanmu Anda tahu, langsung diurus. Ya, jauhkan semua dirimu dari kelemahanmu. Jangan kau mendekatinya. Jangan sok suci atau sok jago lalu merasa bisa. No. Saudara harus tegas area itu. Sebab area itu akan membuatmu jatuh di dalam dosa. Jadi prinsip yang pertama, kelemahan yang tidak diurus akan menjadi kejahatan yang serius. Lalu yang kedua apa? Prinsip yang kedua apa? Jangan kecewa. Loh, kenapa harus jangan kecewa? Jangan kecewa karena begini, orang yang kecewa itu langsung dibawa kepada kelemahannya. Orang kecewa itu langsung dibawa kepada kelemahannya. Dimana kalau kita bisa melihat apa yang terjadi pada seorang yang namanya Yudas. Yudas ini adalah seorang yang mengkhianati Yesus. Dimulai dari mana? Dia kecewa. Yudas ini adalah seorang yang punya mimpi bahwa Yesus akan jadi raja dari orang Yahudi. Membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi pada malam perjamuan terakhir Yesus berkata bahwa anak manusia akan mati di kayu salib. Itu membuat Yudas jadi kecewa. Nah, kekecewaan itu langsung membawa Anda kepada kelemahanmu. Begitu hatimu kecewa, Anda langsung dibawa kepada dosamu atau kelemahanmu. Kelemahan Yudas itu apa? Yudas itu adalah seorang, kalau Alkitab berkata, Yudas itu seorang bendahara yang tidak jujur. Kelemahan Yudas itu di soal keuangan. Ya, dia sangat mudah untuk korupsi, mengambil uang karena dia bendahara, dari perbendaharaan karena dia bendahara. Kelemahan Yudas itu, begitu dia kecewa, langsung pikiran utamanya adalah daripada dia mati nganggur, dijual aja sekalian. Makanya dia berusaha, sejak saat itu dia berusaha untuk mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus dengan diganti dengan 30 keping uang perak. Nah, saudara, kekecewaan itu akan membawamu langsung kepada kelemahanmu. Hati-hati dengan situasi ini sehingga membuat Anda akhirnya tidak bisa bertahan di dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, saudara, percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada yang namanya pemulihan hati. Makanya itu dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bagaimana kita itu menjaga hati kita. Jangan sampai kecewa dengan orang, apalagi dengan Tuhan. Saudara, kekecewaanmu itu membawamu kepada dosa lamamu. Kekecewaanmu itu akan membawamu pada kelemahanmu. Hati-hati, jaga hati, jangan kecewa.
Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah apa? Kelemahan yang diserahkan kepada Tuhan akan diubah menjadi kekuatan. Itu prinsipnya. Kelemahan itu akan diubahkan menjadi kekuatan di dalam tangan Tuhan. Kelemahanmu itu akan diubah menjadi kekuatanmu. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada yang namanya pemulihan. Kalau Anda tahu kelemahanmu ini, situasi keadaanmu yang Anda lemah di situ, serahkan kepada Tuhan. Saya percaya di titik kelemahanmu itulah Tuhan akan memakai hidupmu. Tuhan akan justru pakai hidup Anda di titik kelemahanmu itu. Karena itu jangan takut. Kalau hari ini Anda punya kelemahan, mendekatlah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang kecewa lalu merasa bahwa hidupnya tidak lagi berguna karena tangannya patah. Ya, tangan kanannya patah. Dia tidak bisa pakai tangan kanan, dia hanya bisa pakai tangan kiri. Tapi Tuhan pulihkan ketika dia menyerahkan hidupnya. Dia menyerahkan kelemahannya dan dia berusaha. Apa yang menjadi bagiannya apa? Berusaha bagian Tuhan adalah memberkatinya. Dia berusaha ternyata ya dia bisa melukis. Dulu katanya dia melukisnya pakai tangan kanan. Tapi saya bilang dengan dia, coba kamu melukis pakai tangan kiri. Dia bilang nggak bisa. Saya bilang bisa, ayo coba dulu, ayo sekarang coba dulu. Akhirnya dia coba melukis pakai tangan kiri. Mungkin nggak tahu berapa kali lukisan, tapi lukisan terakhir diberikan kepada saya. Saya bilang ini bagus lukisannya. Saya pakai tangan kanan aja belum tentu sebagus ini lukisannya. Lalu saya suruh dia bikin lagi yang lebih bagus. Dia bikin lagi bagus. Saya lihat berikutnya, bagus ini. Saya punya teman punya toko buku. Saya bilang lukisan ini bisa dijual nggak di tokomu? Bisa, saya bilang. Anu aja kasih Bigora. Saya kasih Bigora, pagi saya antar, ya sorenya laku, so, dibeli orang. Saya telepon dia, lihat tuh lukisanmu laku. Dia kaget, bisa. Ayo bikin lukisan yang banyak. Lihat tuh setelah itu dia banyak melukis banyak. Akhirnya dia menjadi seorang pelukis yang cukup handal dan dari situ dia pekerjaannya mulai muncul sehingga orang ini diberkati Tuhan. Kelemahanmu itu bukan membuat engkau ending dengan hidupmu. Enggak. Tapi percaya di dalam Tuhan kelemahanmu itu akan diubah menjadi kekuatan Tuhan. Saya bilang sama dia, tanganmu dua kamu gak kerja apa-apa. Tapi tanganmu satu, kamu hari ini punya pekerjaan yang di luar pikiranmu sendiri. Tuhan tuh memberkati dengan cara yang ajaib. Amin saudara. Jangan tinggal dalam kelemahan. Serahkan kelemahanmu kepada Tuhan. Saya percaya kelemahan itu akan diubah menjadi kekuatan. Amin saudara. Amin. Jadi pagi ini kita belajar 3 prinsip. Yang pertama adalah kelemahan yang tidak diurus akan menjadi kejahatan yang serius. Yang kedua, jangan kecewa. Karena kecewa itu akan membawamu kepada kelemahanmu. Lalu yang ketiga, serahkan kelemahanmu. Sebab kelemahan yang diserahkan kepada Tuhan akan diubah menjadi kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami tahu bahwa hidup kami penuh dengan kelemahan. Tapi kami mau datang kepada Tuhan kalau sumber pemulihan hidup kami. Sehingga kelemahan kami tidaklah menjadi penghalang. Sebab kami tahu di dalam Tuhan ada berkat. Kelemahan-kelemahan itu akan diubah menjadi kekuatan. Karena itu kami mau memperhatikannya ya Tuhan. Supaya kelemahan kami tidak menjatuhkan kami. Kami jaga hati kami supaya tidak kecewa. Sebab kekecewaan membawa kami kepada kejatuhan. Terima kasih biar pagi hari ini kau berbicara terus dalam hidup kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hatimu. Itu yang terus kami putuskan untuk dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua supaya kami tinggal dalam kekuatan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus memberitakan firman Allah buat hidup Anda. Karena itu ikutilah terus dengan setia acara Kurenungkan Firman-Mu tiap Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Dan saya percaya sudah akan diberkati. Saksikan acara ini di YouTube KMS Kalimantan dan ajaklah keluarga yang lain supaya mereka juga diberkati. Jangan lupa saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate acara-acara rohani yang akan pasti membangkitkan iman Anda. Karena itu sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati. Bye-bye.